Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya dari Raja Wali akan share knowledge, share resep ya, share ilmu yang biasanya saya demo cookies, sekarang agak berbeda. Sekarang saya demo agar-agar ya, atau manisan agar kering ya. Kayaknya waktunya ini akan sangat singkat karena ini sebenarnya sangat mudah sekali dibikin ya. Bahannya hanya agar-agar, gula dan air ya. Yang saya sertakan di sini adalah ya, kalau yang coklat seperti ini saya pakai perisa dark coklat ya. Kalau hijau seperti ini saya pakai perisa pandan ya. Atau ini mocha. Kalau yang merah ini adalah saya pakai strawberry, perisa strawberry ya, seperti ini ya, perisa Raja Wali ya. Nah, macam-macam, perisa pandan, perisa mocha, perisa dark coklat ya. Namun demikian kita tidak bisa langsung memasukkan perisa ini waktu kita masak ya. Seperti biasa kalau kita masak jelly, perisa itu masuk terakhir. Bentar ya, saya mau pakai sarung tangan dulu. Perisa masuk terakhir setelah semuanya dididihkan. Kenapa harus seperti itu ya? Kalau perisa ini masuk di awal bareng agar-agar, bareng air, dimasak bareng, itu akan merusak aroma ya. Harusnya aromanya 100% menjadi 50%. Seperti itu ya. Jadi masuknya adalah terakhir setelah adonannya mendidih. Kita aduk-aduk sebentar, sekitar 1-2 menit, baru aroma masuk ya. Oh ya, resep kebetulan banyak pertanyaan yang masuk ke WhatsApp saya ya. Jadi ada beberapa customer kita atau pemirsa kita yang kesulitan untuk update resep ya. Resep kita share di Instagram ada, setelah demo Instagram pasti ada. Di halaman Karya Anugerah Jaya event Facebook juga ada. Yang ketiga adalah ada di website ya. Website kita adalah karyaAnugerahjaya.com. Itu juga ada. Kalau Ibu mau melihat ke karyaAnugerahjaya.com di website, di situ ada produk banyak macamnya, resep-resep yang sudah pernah kita demokan. Ibu bisa lihat di situ kembali. Juga di situ ada produk-produk kita, produk-produk dari Raja Wali, ada semua di website kita ya. Ya, jadi kalau kesulitan ngambil resep di beranjanya FB Karya Anugerah Jaya, bisa ngambil di Instagram maupun di website ya. Sudah saya jelaskan ya. Oke, kita mulai. Jadi yang saya butuhkan di sini adalah agar-agar ya. Ingat agar-agar ya, agar-agar putih. Agar-agar ya, jangan jelly ya. Agar-agar. Di sini resepnya tertulis adalah agar-agar 28 gram, gula pasir 800 gram, air 500 gram. Karena terlalu banyak, hari ini saya bagi aja resepnya. Saya bagi 1/4 menjadi 4 ya. Jadi biar nggak banyak-banyak, biar cepat matang ya Ibu ya. Ini agar-agar ya. Cara nuangnya adalah agar-agar kita masukkan gula pasir ya. Usahakan cari gula pasir yang berwarna putih bersih seperti ini. Nggak harus gula yang mahal, tapi ada gula-gula yang merek-merek tertentu juga warnanya putih. Itu kenapa? Itu akan mempengaruhi warna daripada agar-agar setelah jadi. Jadi warnanya itu bening bersih ya. Kalau pakai gula yang putih, ya kita campur. Gula sama agar-agar kita campur, kita aduk dulu, jangan langsung dituangin air. Kita aduk. Ini adalah teknik kalau kita membuat puding apapun ya, nggak harus puding jelly ini, nggak harus dengan puding apapun, jangan sampai air masuk, gula masuk, agar-agar masuk. Itu yang terjadi adalah meringkil ya.
agar-agarnya bisa meringkil. Yang benar adalah gula sama jelly ataupun sama agar-agar itu kita seperti ini dulu. Nah, untuk menghindari meringkil, ya saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, pokoknya biasanya meringkil. Nah, seperti ini dulu ya. Baru setelah itu airnya masuk ya. Air masuk. Ini sebenarnya sangat mudah sekali ya. Karena bahan dasarnya adalah 70% adalah gula, maka agar manis ini bisa tahan lama, bisa awet ya, bisa 3 bulan lebih nggak ada masalah. Karena apa? Gula itu berfungsi juga selain untuk memberi rasa manis, juga berfungsi untuk mengawetkan ya. Coba ibu perhatikan kalau beli makanan apapun ya, beli isian roti, misalnya coklat filling, ataupun beli dark cherry ataupun beli cherry merah, itu pasti mereka merendamnya pakai air gula. Tujuannya apa ya? Supaya awet ya. Karena bahan dasarnya ini adalah gula, maka kudapan ini akan tahan lama. Seperti itu Bu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada sih. Belum ada ya. Saya lanjut ya. Ini enak, ini sangat demo saya yang sangat singkat. Air masuk. Nanti resepnya bisa dilihat di Instagram ya. Kita aduk-aduk dulu. Ya, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini baru kita masak. Ingat, api kecil, diaduk terus-menerus. Oke? Api kecil diaduk terus-menerus hingga dia mendidih. Ibu sambil ada yang ditanyakan ibu-ibu, nggak harus materi ini ya, mau materi yang lain ya, sambil mengisi waktu karena masaknya agak lama, nunggunya agak lama. Boleh bertanya Bu ya, langsung saya jawab hari ini. Belum ada? Tadi mengenai apa Chef, untuk yang suka untuk live secara Facebook dan Instagram. Iya. Bu ini menyarankan, saya lebih suka FB saya karena lebih gampang jaringannya. Jaringan lebih mudah ya. Kalau kelebihannya kalau pakai FB jaringan lebih mudah. Oke. Karena nggak banyak ya, hanya beberapa hanya prinsipal yang pakai FB, mungkin salah satunya kita. Yang lainnya lebih banyak menggunakan Instagram ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Oke Bu, kita terima masukannya ya. Ada lagi Chef dari Bu Nuke juga. Kenapa api kok kecil, kok nggak sedang ya Chef? Kenapa apinya kecil ya? Gini, kadang-kala kita bikin puding ya, kita tinggal ya, kita lupa ngaduk atau kita tinggal. Kalau apinya sedang atau besar ya, minimal sedang lah, sedang itu. Kalau kita kelupaan dikit, itu dia mudah gosong bawahnya ini ya. Jadi kalau ibu Nuke maunya api sedang supaya cepat, nggak ada masalah sebenarnya, tapi ingat jangan ditinggal, tetap diaduk gini terus ya. Saya lebih suka menggunakan api kecil sambil diaduk pelan-pelan gini. Itu akan hasilnya larutnya sempurna. Tapi ya terserah ibu saya. Yang penting dia larut gitu aja. Untuk biasanya bikin puding art yang kemarin Pak Joko demo puding suntik ya, itu sama seperti ini ya, prosesnya kan sama seperti ini. Setelah itu sebelum dituang di cetakan itu wajib ditaruh, jangan langsung dituang 3 menit baru dituang. Kenapa? Biasanya ada semacam busa bekas sadukan gini. Nah itu biar hilang dulu baru dituang. Sama seperti nanti juga keluar busanya, jadi nggak langsung diaduk. Untuk demo-demo saya yang kemarin ada kesusahan dalam prakteknya ibu-ibu.
mudah semua ya. Demo saya yang kedua besok saya akan demo brownies pisang ya, brownies pisang kukus untuk minggu depannya ya. Silakan, banyak yang request kemarin, banyak yang inbox di messenger saya. Ya, minggu depan akan kita demokan brownies pisang. Ya, jadi perisa RNW ini nggak bisa ibu, kalau ini kan di atas kompor langsung kita masukkan di sini nggak bisa, itu aromanya akan menguap ya. Nggak hanya perisa kita, perisa merek lain pun sama seperti itu, dia nggak bisa tahan kena panas yang tinggi. Ya, ini sudah mendidih ya bu ya, ya sudah mendidih. Oke, kita angkat dulu. Nah, ini kan banyak busanya ya. Kita aduk-aduk dulu sampai dia busanya hilang. Jangan dimasukkan dulu. Ya, diaduk-aduk sekitar 2 menit lah ya. Dari sekian demo untuk Chef Lila, yang ditanyakan buka adalah bunuka itu mudah semua kok Chef, cuman banana cake yang agak ngeprul katanya Chef. Oh iya, untuk banana cake ya, selain bunuka kemarin banyak yang info ke saya, Chef ngeprul. Oh iya, bisa diperbaiki ibu ya. Jadi itu apa namanya, pisangnya 275 ibu kurangin aja menjadi 250 gram ataupun 220 gram. Intinya kurangi pisangnya, dia nanti nggak ngeprul lagi ya. Kemungkinan kemarin bukan kemungkinan ya, kalau saya kemarin pakai pisang raja, karena saya trialnya pakai pisang raja kemarin ya. Saya minum dulu ya. Saya pakai pisang raja ya, itu hasilnya nggak begitu ngeprul. Ternyata ketika kemarin kapan hari saya bikin lagi di rumah, saya pakai pisang apa ya, pisang burung itu namanya, pisang apa ya, pisang kepok ya, pisang kepok itu juga nggak begitu ngeprul. Nah, yang ngeprul adalah ketika pakai saya pisang yang gede nih loh ya, pisang apa ya, biasanya di Lumajang itu banyak, pisangnya panjang gede gini. Nah, itu baru ngeprul. Oh ya, dari situ saya tahu. Jadi ternyata antara pisang satu ke pisang yang lain itu beda kadar air ya, beda kadar airnya ya. Jadi solusinya adalah kurangi, kalau pakai pisang tersebut ternyata ngeprul, kurangi jumlah pisangnya. Itu ya. Jadi kuncinya adalah pengurangan daripada pisang. Terus kemarin ada yang nanya lagi masalah, sambil nunggu ini ya, karena ini nggak boleh langsung masuk ya. Kemarin ada yang nanya lagi, Chef kalau banana cake ini, saya lupa siapa yang tanya, tapi ada yang tanya masuk ke messenger saya. Kalau banana cake ini saya nggak ada soda kue, adanya baking powder. Apakah bisa didouble itu baking powdernya? Jadi soda kue berapa, baking powder berapa, langsung jadi satu semua baking powder. Apakah bisa? Saya katakan nggak bisa ibu. Kalau tetap jadi banana cake tetap jadi, tapi setelah jadi kalau hanya itu baking powder tanpa soda kue, hasilnya adalah nggak ada spot bintik-bintik hitamnya. Hasilnya banana cake-nya itu warnanya kecoklatan aja, nggak ada bintik-bintik hitam. Tutul-tutul hitam kayak pisang itu nggak ada. Jadi soda kue wajib ada pada banana cake yang resep kemarin ya. Nggak bisa diganti dengan semuanya baking powder. Kalau terpaksa ibu-ibu di rumah ternyata ternyata soda kue saya habis tinggal baking powder, ya jangan buat dulu, beli dulu ya. Karena nanti hasilnya nggak akan sama dengan yang kita demokan kemarin. Jadi wajib ada soda kuenya memang ya. Khususnya soda kue RNW yang bisa bikin spot hitam-hitam pada banana cake. Cuman memang ada kelemahannya bu ya. Kemarin kan nggak apa-apa ya, kita bahas yang kemarin ya, ini sambil nunggu ya. Ada kelemahannya karena kita kemarin main banyak di soda kue, otomatis kuenya itu setelah kita tuang dari loyang itu cenderung basah ya. Kalau kita keluarkan dari loyang, kita pegang itu kayak berkeringat gitu loh ya. Memang seperti itu, karena itu
efek dari soda kue yang agak banyak kita berikan dibanding baking powdernya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Taruh aja di suhu ruang, lepas dari loyangnya, taruh di suhu ruang ya sekitar satu jaman gitu ya. Kita lihat kalau sudah kering baru kita kemas ke kardus ataupun ke apa ya, baru kita masukkan. Jangan dari loyang dingin langsung kita masukkan, itu nanti dia tetap lembab. Jadi harus dikeringkan dulu di suhu ruang. Kemarin saya pakai kipas angin. Jadi saya kipasin dulu kering baru saya masukkan ke kardus kuenya. Seperti itu ya. Memang soda kue itu menyebabkan kue sangat lembab atau sangat basah. Demo saya yang pertama dulu adalah kue mangkok. Kue mangkok juga mainnya sudah kue sama. Kalau belum dingin bener kita keluarkan dari cetakannya, itu langsung ambiar, ngebrul semua. Tapi kalau sudah dingin baru kita lepas, itu enak, bagus. Itu kenapa ya? Karena ada soda kue tadi ya, cara kerja soda kue. Oke, ini sudah mulai dingin ya, sekitar 2-3 menit. Kita masukkan perisa. Saya pakai pandan ya, boleh pakai pandan, boleh pakai mocha, boleh pakai dark coklat. Saya pakai pandan aja. Ya ingat Bu ya, jangan langsung masuk ya perisanya ya. Tunggu beberapa saat setelah mateng, baru boleh dimasukkan. Kalau gini aroma pandannya tetap terasa Bu, nggak akan hilang ya. Ini ya, oke. Karena tidak menguap ya Chef. Dan tidak menguap ya, benar ya. Terus saya pakai loyang kecil karena saya cuma seperempat resep. Sebelumnya basahin air dulu, bentar ya. Ya, basahin air dulu. Lalu ini tuang ya. Ini biasanya yang suka siapa untuk bikin jelly seperti ini? Anak-anak tuh ya. Kalau ibunya yang bikin, ya tinggal bikin aja, nanti yang menghabiskan pasti putra-putrinya di rumah. Karena apa? Ini manis banget ya. Untuk yang jaga gula, hati-hati kalau makan ini gulanya tinggi sekali. Ya, ini kita biarkan dia sampai membeku. Jangan masuk kulkas, di suhu ruang aja. Kalau sudah anget-anget kuku gitu, baru boleh masuk ke dalam lemari es. Tapi kalau di saat panas ini, saya sarankan jangan dulu ya. Ya, tapi jangan khawatir, saya sudah punya matangnya. Saya akan ambil yang matang ya. Ini saya sisihkan dulu. Nah, ya anggap aja ini sudah beku ya, biar nggak kelamaan ya. Kalau matang dia seperti ini, kalau sudah setting ya, lengket-lengket ya. Mulai kita iris, Ibu. Untuk irisnya supaya ada bekas-bekas gerigi seperti ini ya, wajib pakai pisau yang ada geriginya ya. Jangan pisau polos. Kalau pisau polos nanti nggak ada teksturnya. Nggak ada teksturnya ya. Nah, coba ya. Nanti saya ambil. Nah, ini kita ambil dulu pinggirnya. Nah, kita pakai ya, kita iris. Nah, kalau gini kan ada teksturnya Bu ya. Kalau pisaunya bergerigi, dia keluar teksturnya seperti ini. Oke, kita iris lagi. Nggak hanya pandan ya, Ibu bisa bikin rasa-rasa macam-macam ya. Masukkan toples. Setelah
Oh ya, setelah ini kan gini Ibu ya. Cara irisnya nggak itu ya, nggak ditarik ya, ditekan aja ya. Ditekan aja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, saya iris-iris dulu. Jangan terlalu tipis Bu ya. Ini sudah ideal Bu. Maksudnya tipis gimana ini loh? Ketinggian ini kurang lebih 1 cm. Ya, biar lebih tebal enak makannya. Nah, oke. Nah, ambil plastik dulu ya. Saya ambil plastik dulu. Kita alasi. Ini kita potong-potong sesuai selera aja ya. Ini kita potong 2 aja gini ya. Saya potong dari 2 semuanya. Oke. Lalu saya tata di atasnya plastik Bu ya. Kenapa harus plastik? Supaya ini nanti kita jemur Bu. Ini nggak bisa langsung kita konsumsi Bu. Jadi setelah kita tata seperti ini kalau lebaran bikin ini aja enak nanti langsung diserbu oleh anak-anak ini. Nah, seperti ini Bu ya. Setelah itu kita keringkan Bu. Kita jemur di atas, di bawah sinar matahari ya. Di bawah sinar matahari. Misalnya kita bikin hari ini, kita jemur, besok di waktu yang sama kita balik seperti ini Bu. Setelah kita jemur kita balik dibalik seperti ini. Tujuannya apa? Karena kan yang atas sudah dijemur dia kering. Terus dibalik, setelah dibalik semua dijemur lagi sehari lagi dia kering. Ciri-cirinya kalau kering adalah apa? Ini saya jemur sekitar 2 hari Bu ya. Saya bikin hari pertama kita balik dari 2 hari. Ciri-cirinya kalau kering seperti apa? Jadi ketika kita jemur itu akan keluar kristal-kristal gula. Ya, tahu ya, kayak buih-buih gula itu dia akan muncul di permukaannya ini. Nah, itu berarti dia sudah kering. Tinggal dibalik, yang bawah kan masih belum kering. Kita balik, besoknya juga dia akan keluar buih-buih. Kalau seumpamanya belum keluar buih, berarti dia belum kering. Dijemur lagi, bisa 2, bisa 3 hari tergantung cuacanya ya. Kalau cuacanya panas banget 2 hari sudah selesai. Tapi kalau sebentar panas, sebentar dingin mungkin butuh 3 hari atau 4 hari ya. Seperti itu aja prosesnya ya. Ada rasa pandannya. Enak. Nah, kalau dipotong ya dia seperti ini Bu ya. Ini anak-anak pasti suka Bu. Ini rasa jeruk. Nah, ada kristal-kristalnya gini Bu. Itu baru selesai, baru boleh dimasukkan ke toples. Kalau belum keluar kristalnya kita masuk ke toples, dia akan menyatu, dia akan lengket-lengket sama teman-temannya. Itu Bu ya. Sampai di sini gantinya kan Ibu? Ada pertanyaan chef, ini di luar materi ini. Chef. Boleh. Saya minum dulu ya. Ini dari Bapak atau Ibu ya, Ain Roma. Bagaimana solusinya agar roti kukus itu mekar, bawahnya tidak menyusut, chef? Roti kukus mekar, bawahnya tidak menyusut ya. Itu awal mula saya trial roti kukus dulu seperti itu kejadiannya. Mekar, tapi ternyata setelah keluar dari kukusan yang bagian bawah mengkerut. Sebenarnya setelah saya cari-cari, permasalahannya ada di, kita nggak ngomong resep ya, saya nggak tahu resepnya Ibu, tapi kalau Ibu pengen tahu resep roti kukusnya Raja Wali, bisa masuk ke website kita.
karya Anugerah Jaya. Itu dijamin dia nggak mengerut. Jadi kita di luar resep ya, kita ngomongnya ya. Apinya harus gede banget. Saya pernah trial pakai kompor ini ya, kompor seperti yang di rumah ibu. Tapi kukusan saya itu besar. Itu kukusannya besar, kompornya ini itu dia mekarnya nggak begitu sempurna. Jadi ya mekar sedikit. Karena apa ya? Hawa panasnya kurang. Sebenarnya itu permasalahannya hanya di suhu panas kukusan. Jadi akhirnya saya beli lagi kukusan yang lebih kecil, yang pas dengan ini, pas dengan kompor. Saya didihkan dengan api besar, mendidih banget, baru saya masukkan. Itu insya Allah kue kukusnya dia akan mekar bisa 4 mekaran gini. Tapi ada beberapa lah Bu, mungkin Ibu bikin 12 ya, 12 masuk. Pasti ada 1 atau 2 yang mekarnya 3, itu pasti. Karena apa? Uapnya akan dibagi rata-rata, dibagi dengan banyak kue. Jadi saran saya, jangan terlalu banyak memasukkan kue kukus ke dalam dandang atau langsung kukusan. Secukupnya saja, tapi jangan dempet-dempet ya. Aku biasanya cuma pakai 9 biji nak masukkan. Nggak sampai 12, 16, enggak. Itu nanti mekarnya kurang bagus. Karena apa? Uapnya harus dibagi-bagi rata dengan banyak kue. Jadi sirkulasi uapnya nggak merata ya. Permasalahannya paling banyak adalah kukusannya kurang panas itu. Terus yang kedua, secepat mungkin ya, setelah kukusan mendidih banget, secepat mungkin masukkan kuenya. Jangan pelan-pelan, masuk. Itu juga menyebabkan mekarnya nggak begitu tinggi. Yang cepet, kalau masukkan kukusan cepet-cepet, langsung tutup kukus selama 15 menit api besar. Itu saya jamin mekar sempurna dan nggak mengerut. Dengan catatan, Ibu bisa coba pakai resep saya yang ada di website ya, www.karyaanugerahjaya.com. Di situ ada resep kukus, itu nggak akan mengerut tanpa air soda, hanya menggunakan baking powder ya. Benar ya. Ini juga trik. Kita ini hanya untuk kue kukus ya, kue yang mekar. Saya Najawali punya 2 Bu. Baking powder R&D extra seperti ini, sama-sama double acting ya. Satunya warna biru, satunya warna oranye. Untuk kue kukus yang butuh mekar yang sangat tinggi, saya sarankan pakai yang warna oranye seperti ini. Jangan pakai yang warna biru. Kalau biru itu nanti mekarnya kurang bagus. Biru itu untuk kue-kue yang nggak begitu mekar, misalnya brownies, misalnya sponge cake, itu boleh pakai biru. Tapi kalau Ibu mengharapkan kue yang harus mekar, saya sarankan pakai yang ekstra. Ini namanya baking powder double acting extra. Jadi di atasnya double acting biasa. Maksudnya seperti itu Bu ya. Boleh dicoba Bu, lihat di website kami ya, karyaanugerahjaya.com, ada resepnya kok. .co.id ya. Oh, karyaanugerahjaya.co.id. Oh iya Bu, karyaanugerahjaya.co.id Bu, saya lupa ya. Ada lagi dari Bu Naila. Ya, siang Bu Naila. Beberapa kali nyoba bikin permen jelly, gagal terus Chef. Mudah-mudahan setelah tahun ini bisa sukses ya Chef. Amin. Saya sedikit penjelasan lagi. Ini Bu, dengan menggunakan ini rasanya misalnya rasa pandan ya manis pandan. Tapi kalau Ibu kepingin ada asamnya, sebenarnya kita ada ya, boleh dikasih sitrit asid ya, sitrit asid dari R&B, ataupun kalau Ibu nggak suka pakai sitrit asid, tambahkan dulu Bu, jeruk nipis dikit aja, supaya apa? Misalnya kalau rasa stroberi, karena rasa kita entah itu stroberi, entah itu yang buah ya, kayak buah yang ada asinnya atau apa aja Mas? Stroberi, melon ada asinnya enggak? Ada. Ya enggak. Misalnya Ibu pakai stroberi, kita stroberi R&B, itu asinnya kurang keluar, jadi Ibu bisa tambahkan sitrit asid ataupun
jeruk nipis sedikit supaya ada rasa asam-asamnya. Tapi kalau hanya pandan atau coklat nggak perlu, langsung aja ya. Gitu Bu ya. Jadi harus dijemur ya. Dijemurnya minimal 2 hari, maksimalnya bisa 3 sampai 4 hari, tergantung cuaca. Ada lagi? Ada tadi untuk Bu Nuke tadi lanjut apa ya? Untuk yang pisang agung. Pisang agung ya. Itu sia agak lengket ke loyang. Loh, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena bahan rakit kita ini lebih banyak menggunakan soda kue, memang Bu agak lengket ke loyang, agak cenderung basah loyang. Iya, nggak apa-apa, memang seperti itu. Kalau kue yang menggunakan soda kue, nggak hanya ini Bu ya, nggak hanya banyak kue apapun yang menggunakan soda kue agak banyak, pasti ada kesan lengket-lengketnya. Nggak apa-apa, lepas saja dari loyangnya, angin-anginkan, dia nanti sudah kering sendiri ya. Pernah saya coba nggak pakai soda kue, hanya pakai baking powder aja, warnanya kurang menarik Bu, memang nggak lengket. Kita lepas dari loyang itu langsung enak gitu, nggak langsung kering, tapi kurang menarik. Kalau kita ngomong banana cake, kita iris nggak kayak banana cake, malah kayak kue cake mocha sponge cake gitu Ibu ya. Memang agak lengket-lengket dikit, memang nggak apa-apa, nanti diangin-anginkan dia kering sendiri kok. Oke, Chef, untuk yang manisan agar itu dijemurnya untuk durasi, maksudnya itu 1 hari itu untuk durasi jam 12 siang atau gimana? Jam 10 pagi sampai jam 2 siang? Sebenarnya saya nggak ngomong 1 hari 2 hari gitu sih. Pokoknya dia sudah kering, dia sudah mengeluarkan kristal, buih kristal seperti ini, putih-putih ini sudah kering. Ketika dijemur, baru dijemur sekitar 1 hari, buih kristal ini masih basah. Tangan kita taruh gini, dia lengket, dia langsung hilang buih kristalnya. Itu sudah Bu, sudah boleh dibalik Bu. Selama belum keluar kristal gulanya, jangan dibalik dulu, berarti dia belum kering. Dijemur lagi saja. Dijemur lagi ya. Kalau sudah keluar kristal putih-putihnya, baru boleh dibalik. Awet ini sudah saya bikin, saya ini terakhir sudah 1 bulan yang lalu, ini sudah 1 bulan umurnya, masih awet. Ada lagi Bu? Nggak ada Chef. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Sudah setengah jam karena memang resepnya sangat simpel sekali. Jangan lupa hari Selasa dengan Chef Kadafi ya, dengan resep-resep yang ter-up to date ya. Untuk ibu-ibu yang kesulitan cari resep kita ya setelah demo ini ya, itu tadi seperti saya bilang ada di IG, juga ada di website, sebenarnya juga ada di Facebook. Cuma di Facebook kadang-kadang susah nyarinya, lihat di IG aja ya. Kalau Bu Nuke pasti sudah paham, sering ikut dengan hampir tiap kita demo selalu beliau mengikuti ya. Terima kasih Bu Nuke ya, selalu support kita. Lain kali teman-temannya diajak Bu ya. Ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, makanya Chef Villa kata Bu Nuke. Oke. Kalau nggak ada yang tanya ya, demo hari ini saya akhiri karena memang resepnya simple banget, hanya untuk kudapan anak-anak ya. Saya akhiri, semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu di rumah dan bisa buat nambah income keluarga dengan berjualan kue ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.